Puji Tuhan, shalom, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kembali lagi kita diberikan kesempatan untuk kita datang di rumah Tuhan. Untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara siap? Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Setiap lidah, setiap mulutmu saat ini mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang malam Tuhan sudah pelihara. Dan saat ini kita mau datang menyenangkan hati Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Mari angkat pujian ini. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota benteng, Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, angkat pujian ini, tanda syukurmu kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Ini rindu kami Tuhan. Aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan Dia kota bentengku. Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan.
iman aku takkan goyah Tuhan. Keselamatan kami hanya dari-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Gunung batu kekuatan, tempat perlindunganku. Engkau angkat diriku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang katakan Dia layak terima pujian. Yes. Dan kemuliaan, Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah. Dialah Allah keselamatanku. Sekali lagi kita mau berikan berapa menit untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri. Engkaulah kekuatan kami pagi hari ini Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong kami Tuhan. Segala kemuliaan pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Cuma Bapak Gembala yang keras. Haleluya. Mari tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Salaman kiri kanan katakan Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Saudara siap memuji, menari, melompat buat Tuhan Yesus. Amin. Angkat suaramu, angkat gerakanmu, angkat tarian bagi Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Yo, gerakkan kaki
sendiri, Tuhan Yesus kita dahsyat. Lagi dengan iman, Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat akan memberkati hidupmu pagi hari ini. Amin. Nyatakan terus sukacitamu kepada Tuhan. Terus sorak-sorai-mu kepada Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kasih setiamu apa? Nyata bagiku, hikmat, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku mana yang mau diberkati? Mana yang mau dilimpahi? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, kami diberkati, kami dilimpahi untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Yang mau diberkati nyanyi yang keras. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan dengan iman. Aku diberkati, aku dilimpahi. Lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Lagi nyatakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara pasti diberkati pagi hari ini, amin. Saudara juga dan kita semua dilimpahi, amin. Sakitmu sembuh dalam nama Yesus. Susahmu menjadi penghiburan yang luar biasa. Yang lemah menjadi kuat. Tundukkan kepalamu. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita terus mau menikmati hadirat Tuhan, kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang baik. Sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sampai setetes air mata pun Tuhan tahu setiap keberadaanmu saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau
pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, mari bangkit berdiri, angkat pujian ini bersama-sama dengan iman. Engkau Bapa yang mengasihiku, terima kasih Tuhan. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku. Terima kasih Tuhan. Melewati awan yang kelabu, tak kau bagaikan raja wali, mengatasi. Haleluya. Sama-sama kita berseru, kau Bapakku, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku, kau Bapakku yang baik. Haleluya. Mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan, nyatakan lagi, kau Bapakku yang kasih Yesus. Haleluya. Mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang lagi. Mari kita berseru,
Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Kendali penuh oleh Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan sendiri, untuk kemuliaan Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, kami tunduk padamu. Yang Kaulah yang melayakkan kami. Yang Kaulah yang menyempurnakan kami. Setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya sudah naik berkenan di hadapan-Mu. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas semuanya Bapa. Umat-umat-Mu telah ada di ruangan ini. Mereka rindu memuji mengagungkan Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, Kau berkati umat-Mu. Saatnya hamba akan menyampaikan firman daripada-Mu. Sucikan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh ini. Sucikan kami semua. Ampuni kami semua. Sehingga setiap firman ditaburkan, disampaikan. Itu sangat bermanfaat bagi kami. Menegur, menasihati kami, mendidik kami, bahkan membawa kami dalam kebenaran. Terima kasih atas semuanya Bapa. Urapi secara khusus hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala yang adalah pembina kami juga di GNR atas kesempatan berbagi bersama jemaat Tuhan senior di tempat ini. Dan saya juga bersama dengan pengurus Pak Gembala, ya, ada Pak Edo dan ada Pak C dari Papua langsung datang terpanggil untuk ada di Jakarta bersama-sama kami di GNR. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala. Baik saudara-saudara sekalian, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama perkenalkan nama saya John Lee R. Sepang, ya, saya masih satu rumpun mungkin ya dari Minahasa, dan saya besar di Sulawesi Tengah sampai kuliah di sana, dan puji Tuhan saya tidak tahu juga kenapa saya ada di Jakarta. Saya pikir ya setiap orang daerah itu, kalau saya dulu ya, saya mungkin masih seumuran dengan Pak Gembala, ya seperti itu. Kalau bicara Jakarta, apapun itu, mau di lokasi manapun, namanya Jakarta Bapak Ibu, itu impian kami pada saat itu. Ya, yang saya tahu Jakarta itu di Tamrin, ya, karena di Pastori itu kebetulan saya anak gembala, ya papi saya gembala GPDI, mami juga, ada kalender dikasih, dan kalender itu kalender Jakarta, dan di Desember itu terpampang di situ Bundaran HI. Jadi ya setiap kalender memang sudah selesai, tapi posternya itu masih tetap ada Pak Gembala. Jadi wah, kami semua merindukan bagaimana bisa di Jakarta. Suka atau tidak suka, saya dan Bapak Ibu sudah tinggal di Jakarta. Ya, kalau saya dengar cerita tadi di Pastori, Pak Gembala bilang ini dulu kebun, ya begitu ya. Dulu kebun, tapi sekarang tidak ada lagi tanah kosong untuk bercocok tanam lagi atau berkebun. Ya, semua sudah sempit. Bahkan kalau hanya masalah tanah 1 meter atau setengah meter saja bisa sampai di pengadilan Bapak Ibu. Betul tidak? Itulah Jakarta. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tinggal di Jakarta itu sudah orang-orang yang spesial. Amin. Orang-orang yang hebat. Ya. Jadi bukan orang-orang yang gampang putus asa. Jatuh bangun saya saja merasakan itu. Walaupun tak putar-putar, orang Minahasa bilang tak putar-putar di Kelapa Gading,
tapi pernah juga merasakan banjir 3 kali Bapak Ibu. Ya, bagaimana mobil saya punya bos pada saat itu 100 meter itu jalan sendiri di bawah arus air. Jadi bagaimana orang-orang kaya di Kelapa Gading, Gading Kirana itu menderita, saya juga merasakan itu. 4 hari, 4 malam air baru turun. Ya, dan di sini tidak pernah banjir mungkin. Puji Tuhan. Artinya apa? Kalau orang-orang yang gampang putus asa itu sudah ke laut. Kalau orang Manado bilang sudah ke laut, sudah meninggalkan ibu kota. Jadi kalau Bapak Ibu, saya lihat banyak yang senior di sini, ada di sini, itu semua karena pertolongan Tuhan dan semangat Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan, ya karena kita punya tujuan bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun cuacanya, sekali di Jakarta tetap di Jakarta. Sekali di GPD apa sih ini? Yordan Koja, sekali itu pun tetap di GPD Yordan Koja. Amin. Oleh sebab itu mari tidak panjang-panjang lagi, kita akan baca di ayat firman Tuhan. Kita baca di Filipi 3 ayat 20. Ya. Kalau sudah semua, katakan amin. Amin. Filipi 3 ayat 20. Sama-sama kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya baca ulang lagi. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Saya sudah 3 tahun lebih baru bisa punya KTP Jakarta. Ya. Awalnya saya berpikir saya nggak usah sukses dulu lah. Itu urusan nanti, yang penting bisa punya KTP Jakarta. Mungkin sebagian Bapak Ibu merasakan itu. Ya. Ada orang Medan di sini? Horas? Ada orang Minahasa di sini? Ada orang Jawa? Betawi? Oh, Betawi belum ada ya. Artinya kita sama-sama tamu di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi sesama tamu tidak boleh saling mendahului. Jadi saya jujur aja, 3,5 tahun baru saya punya KTP. Itu pun karena kebetulan tempat kos saya itu waktu itu yang punya Pak RT. Ya, sampai hari ini saya punya hubungan baik dengan Pak RT. Ya, orang Betawi RT 11, Pondok Kelapa. Gara-gara rumah tuan kos itu Pak RT jadi cepat. Itu pun cepatnya 3 tahun lebih. Sangat sulit untuk memiliki KTP Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya KTP Jakarta, puji Tuhan. Amin. Tapi persoalannya adalah ayat yang kita baca sama-sama itu menyatakan bahwa kita adalah kewargaan kita ada di surga. Tidak ada kitab suci lain yang berani seperti itu. Hanya Alkitab, hanya firman Tuhan yang mendeklarasikan bahwa saya dan saudara warga surga. Amin. Sambil menantikan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Kita belum di
surga. Setuju tidak? Kita sudah dinyatakan KTP surga, warga surga, tapi kita masih di bumi. Kita masih di Koja, alias masih di Jakarta. Luar biasa. Saya sudah 3 tahun lebih baru dapat KTP. Bapak Ibu belum ke surga, saya juga belum ke surga, tapi sudah dinyatakan bahwa kita warga surga. Ada pertanyaan besar, ada tanda tanya besar. Kenapa firman ini muncul? Biasanya orang sudah di surga baru tahu, oh iya benar masuk surga betul. Zaman Covid, ya mungkin di sini nggak ada Covid ya waktu itu. Nggak ada Pak. Oh banyak juga. Zaman Covid kita nggak usah lihat tokoh-tokoh agama lain. Tokoh-tokoh kita saja ya. Saya dengar banyak pendeta-pendeta yang mengalami itu. Berentet-rentet dan sebagainya. Termasuk teman saya juga. Ada beberapa yang peristiwa seperti itu. Tanggal 1 dia panas, tanggal 9 selesai. Wakil direktur utama lagi, pengusaha besar. Yang kalau tidak Covid mungkin bisa dirawat di Singapura atau di mana. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu dan saya melewati fase itu. Saya sudah hampir berpikir dulu, jangan-jangan nanti kita pakai helm kayak di NASA nanti. Kayak astronot, oh Tuhan, berarti betul juga ini alien-alien ini. Hampir saya berpikir seperti itu. Saya bilang bagaimana bisa kalau begini, oh Tuhan, termasuk saya juga. Saya memang tidak dipastikan karena bandel sedikit. Kalau gejalanya 100% gejalanya. Semua hilang bau dan sebagainya, sesak dan sebagainya. Maaf kata ya, saya sampai jalan tidak bisa berdiri mengalami itu. Ya, saya bersama yang tahu itu Bapak Pendeta David Sairang. Kita saling video call karena beliau di karantina di mana? Di Wisma Atlet, saya di Kalibata di karantina, di sewa di Kalibata sana, enggak ada yang tahu. Udah, pokoknya sudah terserah lah. Sampai saya punya doa, Tuhan, jangan mati di sini bikin repot security nanti. Kalau sudah bau 4-5 hari bahaya kan? Enggak, jangan repot, Tuhan juga repot, security juga repot. Jadi jangan dulu ambil nyawa saya. Ya puji Tuhan, hanya beliau saja saksi sejarah. Saya baku video call dengan Bapak Pendeta David Sairang. Bagaimana Bro? Iya, saya di karantina ini. Bagaimana? Akhirnya ya puji Tuhan, saya ada sampai saat ini, beliau juga ada. Ya, maksud saya di sini adalah ketika kita dideklar sebagai warga surga dan masih di bumi, ada sebuah tanggung jawab besar. Ya. Ada sebuah tanggung jawab besar buat saudara dan saya. Bukan hanya sebagai terminal saja atau karena kita sudah warga surga, saya di Koja atau di sini di GPD sini saya kayak di terminal saja, transit. Ya, menunggu untuk ke surga. Tidak Bapak Ibu. Nah, kita buka dulu ya di Efesus 4. Efesus 4 ayat 11. Saya akan baca. Efesus 4 ayat 11. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 11, dengar baik-baik saya baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12 saya baca ulang. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Di sini ada garis besar orang-orang kudus.
Siapa yang dimaksud orang-orang kudus? Halo? Bapak, Ibu, dan kenapa ditulis orang-orang kudus? Karena ayat yang pertama kita sudah baca bahwa kita warga kerajaan surga. Kita warga surga. Bapak Ibu sebagai jemaat adalah orang-orang kudus. Diperlengkapi dengan pelayanan ajaran rasul-rasul, ajaran nabi, ajaran pemberita-pemberita Injil, guru. Untuk apa? Untuk apa? Lihat ke ayat itu, ayat 12. Untuk apa di situ? Untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu tugas mulia kita. Amin. Amin. Jadi tidak ada kata transit lagi. Mumpung Tuhan sudah berikan saya di Kojaya, sudah disinilah akhir dari cerita sejarah hidup kita. Tidak Bapak Ibu. Dulu kebun 40 tahun yang lalu mungkin. Atau 46 tahun yang lalu. Saat Bapak Gembala, Bapak Ibu lahir. Itu masih kebun. Ini 46 tahun. Ya, saya juga 46 tahun. Saya Juni, Pak Gembala berapa? Agustus. Jadi abang adik sebenarnya. Cuma kalau di sekolah Alkitab saya junior. Ya, saya angkatan 50, beliau mungkin 30-an. Ya, 40-an. 44 ya. Ini Bapak Ibu. Tidak gampang memiliki predikat sebagai warga surga. Jadi kalau sudah warga surga, makanya muncul ayat Paulus bilang apa di situ? Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Kenapa? Karena kita bukan orang kontrakan di surga. Kita bukan orang kos-kosan di surga. Kita warga surga. Kita warga surga. Persoalannya adalah kita masih hidup. Oleh sebab itu, kembali lagi saya katakan, tugas melahirkan domba atau tugas membangun tubuh Kristus itu bukan terletak di pundak Bapak Gembala. Karena tidak ada rumusnya domba melahirkan, tidak ada namanya gembala melahirkan domba. Yang ada domba melahirkan domba. Setuju? Amin? Amin? Begini Pak Pendeta, saya kan sudah umur 70-an ini. Saya kan sudah umur 80-an. Apa tugas saya? Atau mungkin ada yang bilang, saya baru 18 tahun, masih SMA kelas 3 ini. Apa fungsi saya? Tapi hari ini, Bapak Ibu akan diyakinkan oleh firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah mengatakan, saya usia sudah lanjut, sudah 70-an tahun, sudah 80 tahun. Saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, iman Bapak Ibu itu yang ditransferkan kepada yang muda. Bapak Ibu hanya katakan, sampai saat ini saya usia 80 tahun, saya masih tetap cinta Tuhan Yesus. Saya masih tetap berdoa, saya masih tetap datang ibadah, dan saya masih terus mengucap syukur bahwa Yesus sudah menolong saya. Itu sudah pekerjaan membangun tubuh Kristus. Terus anak-anak muda, apa yang Anda katakan? Saya masih muda, saya masih bisa suka, ya, masih bisa mejeng, masih bisa bergaul dengan teman-teman, masih sering ke mall atau masih ngerumpi dan sebagainya dan sebagainya.
Saya mau katakan kalau Anda muda saat ini, ceritakanlah bahwa saat saya usia masih muda, saya sudah belajar mencintai Tuhan. Saya sudah belajar melayani Tuhan, walau hanya sebagai apa di gereja saya. Itu yang terpenting. Karena tidak gampang Bapak Ibu, mendapat status sebagai warga surga itu tidak gampang. 3 tahun lebih saya baru punya KTP Jakarta. Mungkin di sini ada yang 5 tahun mungkin. Atau jangan-jangan belum ada juga yang ngurus KTP Jakarta di sini, sudah 20 tahun. Bagaimana? Laiku? Sudah ada ya? Repot juga itu. Segera hubungi Pak RT di mana Anda tinggal. Supaya dapat layanan maksimal dari Pemda kita. Tapi persoalannya adalah, hari ini firman datang. Bahwa kita bukannya sekedar bergereja. Dan hari ini firman datang kepada Anda. Kalau Anda sebagai warga surga, prioritaskan untuk ibadah. Anda turut dalam pelayanan di tempat sini. Anda melayani Tuhan. Apapun peran Bapak Ibu. Firman Allah datang ke sini. Ajaran-ajaran Rasul, ajaran-ajaran para nabi, ajaran-ajaran para pemberita-pemberita Injil, ajaran para guru dan sebagainya. Itu hanya melengkapi saya, melengkapi saudara untuk pembangunan tubuh Kristus. Lengkap sudah. Saya suarakan ke hati Anda. Ambil peran di gereja lokal Anda. Anda tertanam di gereja lokal Anda. Melayani di situ. Walaupun sekecil apapun peran itu. Dan saya serukan, jangan lagi menjadi peserta ibadah. Karena status kita tidak gampang. Sangat mahal status kita. Amin. Minggu depan, temui gembala Anda. Minta saya bisa berperan apa Pak Gembala. Saya nggak bisa nyanyi. Saya nggak bisa yang lain-lain. Tapi saya bisa senyum. Ya kalau bisa senyum jadi penerima tamu saja. Anda datang paling awal. Setiap ada yang masuk Anda senyum. Jangan kalau nggak ada orang Anda senyum ya. Pas Anda dilihat baru Anda senyum. Jangan senyum sendiri. Repot juga nantinya kan. Datang Anda senyum. Setiap Anda senyum terus. Itu sudah berharga di mata Tuhan. Karena ada sebuah artikel. 1 detik orang putus asa. Bisa merencanakan bunuh diri. Tahu 1 detik? Bapak Ibu tahu 1 detik? Gimana 1 detik? Itu 1 detik. Tek. Coba sama-sama. Tek. Itu 1 detik. Bayangkan kalau orang yang masuk saja, dia belum ibadah, masih di halaman sana. Tapi Bapak Ibu sudah duduk di kursi yang di luar. Saat dia masuk, Anda senyum. Coba senyum. Dan dia merubah hati dia. Ternyata masih ada orang yang bisa senyum kepada saya. Di situ dia bilang, oh haleluya. Ini gereja ini sangat luar biasa. Amin. Apalagi peran, silang segala hubungi. Jadi penderitamu, apalagi dan sebagainya, pilih. Apalagi gereja ini, gereja besar. Saya saja di sini merasa lain karena saya tahu persis. Ya papi atau gembala senior di sini itu begitu luar biasa. Anda bayangkan saja saya anak pendeta di desa yang tidak ada di peta Indonesia. Kalau Anda cari di Google nggak dapat. Ya, saya sudah tahu bahwa ada 1 pendeta yang diurapi Tuhan. Namanya Om Dolfiranto. Sebagai Departemen Penginjilan Pusat. Betul? Luar biasa. Ada keringat, ada air mata, ada lutut yang mungkin dulu tidak seindah ini ubinnya.
telah ditanamkan di sini. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ada di gereja sini, saya serukan, jangan lagi jadi peserta ibadah seperti umat-umat Kristen yang ada di luaran sana. Serukan itu, temui, kabari bahwa kita warga surga. Kita bukan hanya peserta ibadah, kita punya tanggung jawab membangun tubuh Kristus. Kalau bicara tubuh Kristus, ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki dan sebagainya, ada jari dan sebagainya. Kita ambil peran kita masing-masing di situ. Dan saya percaya ketika kita fokus kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang memberkati Anda, ada kuasa Tuhan yang mengurapi Anda. Orang-orang akan melihat benar itu adalah pengikut Kristus, itu ada pengikut Kristus. Yesus ada di dalam karaktermu. Yesus ada di setiap tingkah laku kita. Yesus hadir dan kau jadilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak. Saya percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan api Pantekoste yang sudah ada pada saat itu. Jangan lagi bilang ini desa. Jangan lagi bilang, tapi inilah Jakarta. Wakililah Jakarta, dimulai dari tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.